Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas cara menanam melon sistem NFT dari semai sampai panen. Bahkan dari penyiapan instalasinya di kebunku akan saya bahas. Jadi untuk kondisi sekarang ini tanaman melon berusia 75 hari dari semai. Terus kemarin yang saya tanam ini ada jenis sweetnet, sweet hami, dan coba beberapa pohon legi songo. Terus untuk sweetnet ini sudah panen semua kemarin ya, panen duluan. Sekarang tinggal sweet hami dan legi songo teman-teman. Untuk tahap persiapan lahan tentunya saya menanam di dalam greenhouse ya, dengan insect net mesh 50, terus plastik UV. Pokoknya rapat biar aman dari serangan hama dan penyakit. Selanjutnya untuk persiapan instalasi NFT itu pembuatan tandon teman-teman. Terus untuk pembuatan tandon, di sini kebunku memiliki 450 tanaman melon, itu kapasitas tandonnya 4000. Sengaja saya bikin besar karena nanti ada fase stressing, nanti saya akan bahas di belakang ya, jadi kalian tonton saja sampai akhir nanti. Terus untuk input dan output itu harus terpendam semua teman-teman. Ini bertujuan supaya air nutrisi dingin karena pipa-pipa input dan output tidak terpapar sinar matahari. Terus untuk pompa yang saya gunakan, di sini saya menggunakan pompa celup ZTP 16000 Pro, ini 150 watt. Lalu ada kran pelampung otomatis, ini bertujuan supaya kita tidak repot mengisi air baku. Jadi untuk pengecekan nutrisi itu satu kali saja di pagi hari. Terus untuk kemiringan ini 5 cm, ini juga bertujuan supaya arusnya deras, memungkinkan adanya turbulensi untuk meningkatkan oksigen terlarut atau DO. Terus untuk debit per lajurnya ini 4 liter per menit. Terus untuk tutupnya ini menggunakan PU duct, gulingnya talang. Terus untuk jarak tanam ini 50 cm dan lebar meja itu 35 cm. Untuk PU duct ini belinya sebenarnya lembaran ya. Jadi untuk satu lembar itu dimensinya 4 meter kali 1,2 meter dengan ketebalan 2 cm. Satu lembar itu bisa untuk 10 talang teman-teman. Terus ini untuk rangkanya saya menggunakan rangka baja ringan tanpa dipendam ya. Jadi kaki-kakinya saya tekuk, dijadikan seperti membentuk sepatu supaya tidak amblas. Karena memang akar dan tanaman ketika sudah besar itu cukup berat, tapi aman seperti ini, cukup ringkas, tidak perlu gali tanah untuk dipendam di tanah untuk kaki mejanya. Untuk lebar meja 35 cm. Memang proses pembuatan instalasi NFT dari awal itu cukup ribet, tetapi ya tujuannya supaya suhu air nutrisi terjaga. Akhirnya kan nanti berefek ke tanaman yang tumbuh lebih subur, hasil buah maksimal, dan juga nanti perawatan pasca panen juga akan lebih mudah. Untuk proses semai ini saya melakukan perendaman dengan air bawang merah, itu suhu hangat-hangat uku selama 24 jam, lalu diperam 24 jam juga pakai kain lap meja ya yang berpori. Lembab saja, jangan sampai basah banget, diperam di tempat gelap. Selanjutnya besok paginya itu biasanya sudah keluar akar teman-teman, jadi bijinya itu udah pecah. Untuk pemindahan langsung ke media tanam rockwool, jadi untuk 5 cm satu potong itu dibagi 8 teman-teman. Kalau saya hitung sih biaya rockwoolnya memang cukup mahal ya, cukup mahal, ini sekitar Rp350 per potong. Akan tetapi nanti untuk perawatannya cukup simpel ya, karena tidak ada pembersihan netpot, penyiapan netpot, terus pasca panen akar langsung digulung saja, jadi cukup memudahkan ya, walaupun untuk modal rockwoolnya itu memang agak tinggi. Terus untuk penanaman kemarin memang saya coba ini 1 hari setelah semai itu ditanam, jadi 1 HSS sama dengan 1 HST. Nanti ke depan saya membahas usia tanaman itu berdasarkan hari setelah semai saja teman-teman, karena 1 HSS sama dengan 1 HST. Untuk nutrisi saat awal tanam kemarin saya coba eksperimen, itu 1 HSS atau 1 HST itu 1500 ppm. pH-nya kebetulan karena air baku di sini memang mungkin cukup bagus ya, nilai ppm itu 80. pH-nya itu dulu pernah cek itu sekitar 7,2. Jadi ketika diberi nutrisi 1500 ppm, rentang pH-nya masih di bawah 6,5 ya, kisaran 6,3. Tapi untuk teman-teman yang air bakunya ppm-nya agak tinggi, pH-nya juga tinggi juga, itu saya sarankan sih memang menanam hidroponik. Perhatikan pH teman-teman, rentang pH yang ideal itu 5,5 sampai 6,5. Itu penting juga ya, jangan abaikan untuk pH larutan nutrisinya. Selanjutnya ini untuk perawatan vegetatif, itu pembuangan tunas-tunas jangan sampai telat. Jadi untuk sweet hami dibuang tunas sampai ruas ke-6. Untuk pembuahan ini mulai ruas ke-7 ke atas. Untuk sweetnet kemarin ruas 8 dan legi songo juga ruas 89. Selama perawatan vegetatif itu untuk hama spray sore hari jam 3, untuk fungisida itu dispray pagi hari. Jadi lebih banyak ke fungisida yang sistemik dan juga insektisida yang sistemik. Tapi ya memang harus mode of actionnya itu komplit teman-teman. Misalkan kita gunakan racun saraf, terus kombinasikan dengan racun metabolisme dan racun pertumbuhan untuk hama supaya nanti tidak ada resisten untuk hamanya.
Selama perawatan vegetatif, sulur juga saya buang, lalu dililit dengan tali ajir, lalu dibantu dengan tap tool, teman-teman. Kalau menurutku sih tap tool ini cukup membantu ya, karena memang beberapa tanaman melon ya kalau tidak pakai tap tool, kalau sudah dililit itu biasanya besoknya lepas lagi, itu jadi 2 kali pekerjaan. Jadi begitu lilit langsung dikunci pakai tap tool biar aman nggak lepas lilitannya. Untuk pengecekan nutrisi usia vegetatif itu sama aja ya dengan generatif, yaitu 1 kali saja untuk di pagi hari. Jadi kita udah cek pagi hari setting nutrisi, itu siang sore nggak perlu dicek lagi teman-teman. Untuk usia vegetatif juga tanaman tidak banyak menyerap nutrisi ya, jadi memang usia vegetatif itu saya ngisi nutrisi bisa 3 hari sekali atau bahkan menambahkan pekatan nutrisi itu 3-4 hari sekali ya, asalkan kita sudah ditarget ppm berapa dan penurunannya berapa, penurunan nilai ppm-nya kan. Tetapi perlu perhatikan ya teman-teman, kalau pagi hari dan tanaman masih kecil kok keran pelampungnya udah kebuka, berarti ada instalasi yang bocor. Jadi keran pelampung ini cukup berguna juga untuk mendeteksi kebocoran, karena kalau tanaman masih kecil di pagi hari kan belum terjadi banyak penguapan, harusnya keran pelampung itu tertutup. Ya, selanjutnya ini untuk masuk perawatan di fase generatif, ini saya polinasi di usia 29 hari dari semai menggunakan cairan poliplen, yaitu dengan cara dicelup. Untuk Sweethummy mulai pencelupan di ruas 7, 8, 9, terus untuk Sweetnet 8, 9, 10, untuk Legisongo juga di ruas 8, 9, 10. Lalu untuk usia pembesaran buah ini saya setting di 1700 ppm. Jadi untuk pencelupan dengan poliplen itu bisa kita lakukan 3-1 hari sebelum mekar. Jadi misalkan mekarnya 3 hari lagi, kita sudah bisa celup mulai sekarang. Ketika kita sudah mencelup 3 bunga betina yang akan kita jadikan buah, yang ruas-ruas atas itu langsung saya buang. Tapi ya memang ada resikonya ya, takutnya kalau buah bawahnya yang dicelup nggak jadi, malah udah nggak punya cadangan bunga betina. Tapi alhamdulillah ini di kebunku sih jadi semua rata-rata. Ini bisa terlihat untuk buahnya seragam untuk ketinggiannya ya, jadi bisa panen bareng. Lalu untuk pengecekan rutin di usia generatif, yaitu pengecekan busuk batang teman-teman. Untuk musim tanam kali ini yang ada busuk batang itu terkena 6 pohon, yang mati 2. Jadi ya menurutku masih aman ya, hampir sama aja. Katanya kan ada yang bilang kalau sistem NFT itu kan rawan busuk batang, tapi alhamdulillah hanya 2 pohon yang gagal sampai panen, yang artinya mati. Untuk obat busuk batang di sini saya menggunakan Bactosin, dioles saja mekatan pakai sikat gigi bekas. Terus untuk seleksi buah kemarin usia 33 hari dari semai. Terus untuk perawatan selama pembesaran buah itu hindari penyemprotan sore hari. Misalkan hari ini kok jadwal spray insektisida, kalau vegetatif kan sore hari, kalau generatif itu penyemprotan itu harus pagi semua, baik fungisida maupun insektisida. Tujuannya supaya daun melon itu cepat kering, karena kalau daun melon basah sampai malam itu rawan terkena jamur teman-teman. Jadi ketika cuaca pagi ini kok hujan dan kita ada jadwal semprot, biasanya saya tunda dulu nunggu besok. Untuk gantung buah kemarin di usia 35 hari dari semai. Lalu untuk topping kemarin usia 37 hari dari semai. Jadi saya pelihara 25 helai daun dari bawah. Lalu untuk pruning daun bawah ini usia 42 hari dari semai. Karena dengan jarak tanam seperti ini kok terlihat sangat rapat, jadi saya antisipasi supaya meminimalisir serangan busuk batang. Jadi agak cepat ini ya, 42 hari dari semai itu sudah pruning daun bawah. Itu sisakan dari bawah dihitung sekitar 3 helai daun terbawah itu dibuang. Jadi hanya tersisa sekitar 21-22 helai daun. Untuk pembuangan tunas-tunas atas ya yang muncul terus juga harus dilakukan, karena kalau tidak dibuang itu nanti akan menyerap nutrisi. Jadi ibaratnya nutrisi itu sia-sia, biar maksimal juga ke pembesaran buah. Jadi harus rutin pembuangan tunas ruas-ruas atas. Terus ini saya akan membahas kelemahan sistem NFT. Ini saya coba tanam campur-campur, ada Sweetnet, Sweethummy dan Legisongo. Sepertinya kalau Sweetnet penyerapan nutrisinya kalah dibandingkan dengan jenis Sweethummy. Legisongo pun seperti itu. Jadi untuk pembentukan net di melon Sweetnet agak kurang bagus, karena pengalamanku selama ini nanam Sweetnet campur-campur tapi sistem vertigasi itu masih bagus, netnya rapat. Tapi walaupun di sistem NFT netnya kurang rapat, breaknya kemarin sampai 18% teman-teman. Kemungkinan untuk evaluasi lagi untuk periode tanam berikutnya, mungkin Sweetnet agak main di ruas agak atas lagi, coba seperti apa, nanti saya evaluasi lagi. Terus karena NFT ini harus nyala 24 jam, saya sudah menyediakan genset otomatis. Jadi kalian kalau penasaran silahkan tonton video, sudah saya ulas genset otomatis dengan panel ATS AMF. Terus ppm selama pembesaran buah ini 1800 ppm. Ketika buah itu sudah mulai muncul net, saya naikkan lagi di angka 1900 ppm.
ppm. Nah, ini untuk fase terakhir, ini adalah fase yang penting menurutku. Jadi kenapa saya bikin tandon yang besar 4000 ppm, supaya saya bisa melakukan stressing pada tanaman. Tujuan stressing supaya daun itu makin pekat, net makin rapat, dan juga aroma dan rasa buah itu lebih nikmat teman-teman. Jadi 7 hari menjelang panen, jadi kan usia panen kan sebenarnya kita sudah tahu ya, misalkan usia panen itu 45 hari dari polinasi. Jadi misalkan kita polinasi sekarang, berarti panennya 45 hari ke depan. Tinggal kita hitung mundur 7 hari sebelum panen itu kita stressing. Di sini saya melakukan stressing dengan cara menghentikan keran pelampung otomatis dan menghentikan pengisian nutrisi abemik. Ini juga bertujuan supaya hemat juga, karena kalau nanti saat kuras tandon itu kan sisa air di tandon pasca panen ini kan tinggal sedikit. Nah, saat proses stressing, karena tidak ada air baku yang masuk dan tidak ada pekatan abemik yang masuk, itu nilai ppm akan melonjak, akan naik sendiri. Karena apa? Karena ketika panas terik, tanaman udah besar, itu proses penguapan itu tinggi banget. Jadi ibaratnya tanaman lebih banyak minum daripada menyerap nutrisi abemik. Jadi perlahan-lahan tiap hari itu hampir naik 500 ppm per hari. Hingga hari terakhir pressing itu nilai ppm didapatkan angka 3.900-an ppm, hampir 4.000 ppm. Akan tetapi untuk daunnya makin hijau, pekat, bagus, tidak layu juga, dan juga netnya makin rapat, breaknya langsung loncat teman-teman. Ini kemarin saya tes break baru 12, selang 3 harian break itu naik sampai 16%. Jadi untuk kalian itu nggak perlu takut, memang beda-beda ya. Kalau pakai nutrisi abemik lain belum tahu. Kalau di sini saya menggunakan nutrisi Baraponik melon, jadi berani ppm tinggi, hampir 4.000 ppm pun saat stressing buah itu tidak akan pecah teman-teman, karena buah pecah itu kan kekurangan unsur kalsium ya. Jadi semakin tinggi nilai ppm ya secara nalar unsur kalsium juga ikut naik juga, jadi aman aja. Ini buktinya aman. Kemarin yang pecah ada sweetnet, memang ada yang pecah, itu 6 butir dari 450 tanaman, yang pecah 6 itu cuma 1%. Jadi ibaratnya ya masih punya 98% keberhasilan panen. Itu menurutku masih sangat sukses dalam budidaya melon sistem NFT ini. Selanjutnya untuk proses panen ini pakai gunting saja, jadi dibikin tangkai T berbentuk T ya tangkainya. Ini bertujuan supaya melon lebih awet kesegarannya, karena nanti untuk proses layu itu dari tangkainya dulu ujung-ujung, sehingga untuk kesegaran melon itu lebih awet di toko buah. Terus untuk proses pembuangan tanaman, ini yang pertama dipotong dulu pangkalnya, lalu dilepas dari lilitan tali ajir dan ditarik. Terus untuk pembuangan akar dibuka dulu, tutup udaknya, lalu bisa ditarik aja lalu digulung. Akarnya ternyata cukup berat ya teman-teman. Jadi karena akarnya ini panjang, tebal, akar yang lebat dan tebal seperti ini menandakan sistem NFT kita sudah ideal, sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan buah yang dihasilkan pun lebih maksimal. Jadi kalau kalian membuat sistem NFT nggak bisa sembarangan teman-teman. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, memang agak ribet di awal pembuatan, akan tetapi nanti kita akan dimudahkan saat proses budidayanya. Lalu untuk sterilisasi ini bisa menggunakan H2O2. Jadi sebelum akar dibuang, nanti biarkan pompa mengalir dulu beberapa jam, akan tetapi dikasih cairan H2O2 yang 3%, itu sebanyak setengah liter di volume tandon yang kisaran 100 literan. Biarkan mengalir 1 jam sebelum akar diambil dulu. Itu untuk mematikan patogen-patogen atau bakteri pembusuk yang memungkinkan ada di sistem kita. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan cara menanam melon NFT dari semai sampai panen. Jika kalian masih bingung, ya ikuti saja ya perkembangan melon NFT di channel ini. Saya rutin upload video short, kemungkinan ya ke depan akan upload video panjang lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.